Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menurut Rocky Gerung begitu ya, Jokowi ingin ambil alih Golkar lewat Luhut. Benarkah seperti itu begitu? Jadi kalau memang ini ada peran penting istana terkait dengan ya menggulingkan atau munaslup dari Partai Golkar begitu ya, saya kira ada sesuatu yang dimainkan di situ begitu ya. Bahkan Pak Luhut begitu kan, si Bahlil juga menyatakan siap menjadi ya ketua umum Partai Golkar begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini Partai Golkar kenapa diperebutkan begitu kan? Karena dia punya potensial luar biasa dan dia ya pemenang ya di parlemen nomor urutan 2 setelah PDIP begitu. Jadi wajarlah kalau ini menjadi rebutan begitu. Jadi saya kira bahwa saya lihat dari beberapa tempo begitu mengatakan ini kedekatan ya Golkar untuk mendukung koalisi perubahan. Bisa saja seperti itu begitu. Yang ditawarkan ya pasti kalau misalnya Pak Erlangga menjadi cawapres bisa saja seperti itu begitu ya. Tetapi inilah demokrasi kita begitu, ada pro dan kontra begitu di situ begitu. Saya kira kalau Partai Demokrat diganggu ya bisa saja begitu karena mungkin tidak patuh kepada Pak Jokowi atau rezim atau apa begitu. Saya kira persoalan-persoalan ini kenapa begitu kan? Kok hukum itu dijadikan sebagai ya memukul lawan begitu kan, begitu logikanya begitu. Banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Kalau memang benar apa yang dinyatakan Rocky Gerung ya, Pak Jokowi ya ingin alih kan Partai Demokrat begitu ya untuk ya Pak Jokowi sendiri menjadi ketua umum ya gimana begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Rocky Gerung menyatakan Jokowi ingin ambil alih Golkar lewat Luhut. Benarkah seperti itu begitu ya? Mirip yang terjadi di Demokrat ya. Politisi elit Golkar mesti mengambil hikmah dan apa yang telah terjadi pada Demokrat ya. Jangan mau terpotong-potong kecil secara vertikal dan atas ya, dengan atas sampai ke bawah ya. Semoga Golkar tetap solid seperti Demokrat sehingga demokrasi ini ya, negeri ini tetap sehat ya. Karena saya yakin solidnya luar biasa Partai Demokrat. Tetap ya munaslup saya kira tidak ada begitu kan, kecuali memang ada dukungan-dukungan dari kader-kader yang kemudian ya yang membelot kepada Luhut di situ begitu untuk mendukung untuk melaksanakan munaslup, bisa saja itu terjadi begitu ya. Salah satu sifatnya lolos Demokrat Golkar ya dibidikannya ya cara oleh politik dan terasa cemen, mudah terjebak ya oleh orang awam sekalipun ya. Bahkan setelah 2024 langsung didongkel ya lagi sama suhu Golkar yang jago-jago kungfu semua. Bahkan semua partai pengen dirampok ya. Bahkan ya ada sesuatu yang kemudian nasibnya Pak sama seperti Partai Demokrat katanya begitu ya. Jadi saya kira kalau Pak Erlangga kuat di situ begitu kan, bagaimana untuk membangun konsolidasi, membangun jaringan di bawah, saya kira tidak bisa munaslup itu dilakukan begitu ya. Bahkan ini terbalik kali ya Luhut yang mau ambil Golkar ya melalui cawi-cawi. Benarkah begitu ya? Tetapi inilah komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra begitu. Tetapi kalau Luhut begitu memimpin Partai Golkar, saya rasa tidak pas begitu kan. Mending Luhut ya memimpin ya di dunia dalam pemerintahan begitu ya. Karena masa seorang Luhut bisa ingin merebut Partai Golkar begitu ya untuk menjadi ketua umum di situ begitu. Kan seharusnya kan receh begitu. Kira-kira kan seperti itu begitu. Tapi yang namanya politik demi kepentingan untuk membangun dan memberikan pernyataan dukungan kepada Pak Prabowo ya bisa saja seperti itu begitu ya. Berarti Luhut petugas partai. Kalau benar demikian maka rakus ya, tamak dan segala cara dihalalkan ya. Tak hanya motor ya dilegalkan ya. Ternyata parpol pun banyak dibegal. Ini kritikan-kritikan dari netizen begitu kan ya. Ini memberikan tamparan keras kepada siapapun begitu ya. Kalau memang bersaing secara akal sehat ya silahkan begitu. Tunggu saja Pak Erlangga ya masa jabatannya habis di situ begitu ya. Kalau ditanya mungkin kalau Rocky Gerung jomblo aja alasannya karena Pak Jokowi. Ini kritikan-kritikan itu begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya menurut Rocky Gerung Jokowi ingin ambil alih Golkar lewat Luhut. Benarkah seperti itu begitu ya? Bahkan gonjang-ganjing yang menerjang Partai Golkar yang belakangan ini diantaranya dipicu pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang siap menjadi ketua umum Partai Beringin ya dinilai secara campur tangan penguasa.
Ada yang mengatakan bahwa dalam pengamat ini, yakni Rocky Gerung menduga ya Presiden Joko Widodo ya ikut andil dalam upaya pengambilan alih partai ya yang dinokodai Airlangga Hartarto itu begitu ya, demi kepentingan Jokowi ini dalam rangka cari aman setelah tidak lagi berkuasa sebagai Presiden RI ya. Kalau dipikir-pikir masuk akal juga begitu kan di satu sisi begitu ya. Tetapi dipikir-pikir lagi bahwa ya tidak mungkin Pak Jokowi itu menjadi ketua umum partai, merebut partai Golkar yang bukan ya ranahnya di situ begitu kan. Artinya yang bukan kadernya sendiri begitu. Tidak mungkin begitu ya. Kecuali PK Muldoko bisa begitu kan merebut partai Demokrat yang jelas-jelas bukan kadernya sendiri begitu ya, bisa diajukan itu begitu kan, sehingga partai Demokrat pecah, bisa saja Pak Jokowi bisa melakukan seperti apa yang dilakukan, yang diucapkan oleh, yang diduga oleh Pak Rocky Gerung begitu ya, untuk mengambil alih partai Golkar begitu ya. Tapi saya rasakan juga ini kan bagian dari partai PDIP ya si Jokowi begitu. Jadi saya kira di satu sisi kan tidak mungkin begitu ya. Ya di satu sisi yang namanya politik kan bisa saja begitu. Golkar itu digoyang karena kepentingan Jokowi sendiri. Jadi Jokowi memastikan bahwa dia punya peralatan politik setelah dia lengser ya. Kata Rocky dalam video yang diunggah di akun Twitter ya Jakarta Moves ya. Bahkan Rocky menyebutkan ya yang pengambilan partai Golkar tidak jauh berbeda seperti pengambilan paksa partai Demokrat melalui KSP Muldoko. Bedanya Luhut itu kader Golkar sedangkan Muldoko bukan kader Demokrat ya. Wajarlah kalau memang kader dari partai Golkar mengambil partai Golkar di situ kan wajar begitu ya. Tapi dengan alasan secara akal sehat saja begitu kan. Ya bersaing secara akal sehat begitu. Kalau PK Muldoko kan jauh begitu, dia bukan kader tiba-tiba ingin mengambil partai Demokrat kan aneh begitu ya. Bahkan lalu diatur bahwa ya oke, yang paling mungkin adalah orang Golkar sendiri, LBP itu supaya nggak dianggap sebagai perampok ya seperti Muldoko. Jadi dipasanglah di situ Pak LBP. LBP itu jadi semacam ya Trojan Horse atau kuda Troya yang di dalamnya Jokowi, papar Rocky Gerung begitu ya. Analisisnya cukup tajam sekali begitu. Ngeri-ngeri sedap begitu ya. Bahkan menurut Rocky, alasan Jokowi mengambil alih partai Golkar adalah untuk memastikan bahwa para caleg Golkar itu harus dibawa kendalinya. Ya, seperti itu begitu kan. Sekarang 65% begitu mengatakan bahwa konstituennya banyak yang kemudian mendukung kepada Anies Baswedan atau mendukung koalisi perubahan. Katanya begitu ya. Tetapi ini menjadi pertimbangan penting kalau Partai Golkar mendukung koalisi perubahan. Artinya apa? Ya, ini koalisi perubahan Anies Baswedan juga diperhitungkan di situ begitu. Kalau mencegal sana sini saya rasa tidak baik bagi demokrasi kita begitu kan, begitu logika kita begitu. Jadi banyak lagi persoalan-persoalan hal seperti itu begitu ya. Bahkan jadi sebetulnya itu cara berpolitik yang busuk begitu 11-12 dengan Muldoko. Atas dasar itu Rocky berpandangan ketika Demokrat coba diambil oleh Muldoko, Jokowi cenderung diam. Demikian hanya Golkar sekarang ya, Jokowi berupaya mengambil alih melalui Luhut. Kan itu yang kita amati bahwa kenapa si Muldoko begitu ngototnya, bahkan itu dibiarkan juga oleh Pak Jokowi begitu ya. Ya kenapa? Di satu sisi kan bisa melihat bahwa kalau memang salah ya salahkan aja di situ, tegur saja si Muldoko begitu kan. Dan pada akhirnya muncullah spekulasi dari Rocky Gerung bahwa ya Pak Jokowi ingin mengambil alih dugaan-dugaan kuat begitu kan di situ begitu. Ini kan kacau begitu kepada bangsa kita begitu. Menjadi presiden saja seharusnya bersaing secara sehat, buatlah partai baru di situ begitu ya. Kan begitu logika bagi kita begitu. Jadi kalau bukan nama partai baru gimana begitu untuk bersaing begitu. Seperti Pak Fahri Hamzah buat partai baru begitu kan, bersaing di situ walaupun tidak maksimal hari ini begitu ya. Dalam artian masih ya sebenarnya cukup diuntungkan bisa lolos begitu ya, bisa mengikuti kontestasi Pilpres di 2024 begitu. Walaupun ya masyarakat masih kurang minat begitu kan ya, karena sudah ada PKS di situ begitu. Wajar lah walaupun ada kepanasan begitu ya antara PKS dengan Gelora di situ begitu ya. Bahkan di atas dasar itu Rocky Gerung berpandangan ketika Demokrat coba ditampil alih Muldoko, Jokowi cenderung diam. Demikian hal Golkar sekarang. Masuk akal kenapa Muldoko begitu ya firm ya untuk mengambil alih Demokrat, karena di belakangnya ada keinginan dari Jokowi. Kenapa akhirnya Pak Luhut harus mengatakan iya nggak apa-apa saya ambil alih tapi saya nggak mau konflik dengan Pak Airlangga. Itu artinya memang yang akan mengambil alih adalah Pak Jokowi pungkasnya. Masuk akal begitu ya.
Tetapi saya rasa kalau orang-orang tidak cerdas begitu kan, tidak sampai segitunya begitu, bisa saja ya kesempatan emas begitu kan. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa Pak Luhut bisa mengambil alih sekarang? Kenapa kok tidak dari yang dulu? Kan begitu logikanya begitu kan. Pikirannya kan tidak apa ya kan ketinggalan begitu ya, punya pikiran-pikiran seperti itu menurut saya ketinggalan begitu. Kenapa tidak dulu direbut begitu, kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.